sama-sama kita doa dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mulakan doa pagi kita sempena dengan KKR secara talian atau Google Meet bagi gereja Kampung Marais. Pertama-tama mari kita puji Tuhan. Kidung bilangan nomor 257. 257. Kita boleh buka mic dia, kita nyanyi sama-sama. Ya. Haleluya. Salam sejahtera dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada Deacon, rakan sekerja pendeta, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Google Meet ini, di mana minggu lalu adalah KKR bagi gereja Sugiang Ulu. Di masa ini kita akan melaksanakan KKR bagi gereja yaitu Marais. Baik, sebelum kita akan memanjatkan doa, terlebih dahulu kita akan belajar ataupun melihat Alkitab dan melihat satu peristiwa yang berlaku di dalam kitab Perjanjian Lama. Kita lihat kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal 17, kita mulakan ayat 8 hinggalah ayat 13. Keluaran pasal 17 ayat 8 hinggalah ayat 13. Jadi ya, kita minta semua jemaat kita boleh baca masing-masing ya. Kita boleh baca yaitu Keluaran pasal 17 ayat 8 hingga ayat 13. Ayat 8.
Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. 9. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. 10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ayat 11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ayat 12. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menompang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. 13. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Baik, dalam yaitu peristiwa ini, ketika yaitu umat Tuhan keluar dari tanah Mesir, jadi waktu mereka berada di padang gurun, di sini katanya apabila mereka sampai di satu tempat dinamakan di Rafidim. Jadi waktu itu di mana orang-orang Amalek sedang menghalangi perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian yang telah dikatakan oleh Tuhan kepada umatnya. Jadi karena mereka sedang melawan ataupun sedang dihalangi oleh orang Amalek ini, maka tidak ada cara lain. So, jika tidak yaitu melawan orang Amalek, mereka tidak dapat sampai ke tanah Kanaan. Jadi waktu itu Musa telah yaitu menyampaikan pesannya kepada Yosua supaya Yosua memilih beberapa orang untuk keluar berperang melawan yaitu orang Amalek. Kemudian Musa berkata di mana ia akan naik ke puncak bukit dengan memegang tongkat Allah di tangannya. Jadi kalau kita lihat waktu itu Yosua melakukan seperti yang dipesankan oleh Musa kepadanya. Ia keluar dan membawa beberapa orang untuk keluar berperang melawan orang-orang Amalek. Tapi waktu itu yaitu Musa, Harun dan Hur, mereka telah naik ke satu puncak bukit. Jadi kita tidak tahu apakah yang telah dilakukan oleh yaitu Musa di puncak bukit. Namun Alkitab menjelaskan ada perkara yang harus dilakukan oleh Musa berkait dapat dengan yaitu umatnya, dan juga berkait dapat dengan yaitu peperangan yang akan berlaku pada saat itu, di mana Yosua dan beberapa orang yaitu yaitu tentara-tentara ataupun orang-orang yang sedang berperang melawan orang-orang Israel. Nah, kalau kita lihat ya, apabila yaitu Musa mengangkat tangannya, maka kuatlah orang-orang Israel. Tetapi bila Musa menurunkan tangannya, pula orang Amalek lebih kuat. Kalau kita lihat di dalam yaitu hal ini,
kita sebagai manusia yang hidup dalam darah dan daging, satu sekali kita mengalami kelemahan-kelemahan. Banyak yang akan kita alami, ya, kekurangan di dalam kehidupan kita. Dan disebabkan kita ini manusia masih lagi hidup dalam darah daging, pasti ada sesuatu yang berlaku dalam yaitu jasmani kita. Katanya sini ialah kepanatan. Kita bayangkan, ya, kalau kita bekerja dari pagi hingga ke yaitu petang, ya, di mana matahari mau terbenam. Bila kita pulang rumah, wah, kadang-kadang kita makan pun tidak selera, ya. Kemudian ya, kita punya badan rasa letih dan ya kita cepat awal tidur. Jadi menunjukkan kita manusia ini masih hidup dan daging. Jadi waktu itu, ya, waktu Yosua berperang, ya, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah orang-orang Israel. Tapi bila dia turunkan tangannya, lebih kuat pula orang Amalek. Maka ya, kerja yang dilakukan oleh Harun dan Hur, mereka telah mengambil sebuah batu untuk supaya yaitu Harun, Musa, dia boleh duduk, ya, boleh duduk di atas batu. Kemudian Harun dan Hur, mereka membantu menumpang kedua belah tangan yaitu Musa, supaya Musa tetap tangannya terangkat. Jadi katanya sini, sampailah ya matahari terbenam, yaitu Musa tetap mengangkat tangannya, tidak bergerak. Jadi waktu itu, ya, dalam peperangan Yosua berjaya mengalahkan orang-orang Amalek dengan mata pedang. Jadi kalau kita lihat di sini, peperangan ini ialah peperangan kali pertama yang dihadapi oleh orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Saudara-saudari, kalau kita lihat, ya, di dalam kehidupan kita ini sebenarnya memberi satu pengajaran kepada kita, terutamanya di dalam kehidupan kita sewaktu kita masih hidup, masih bergerak. Ada 3 ya, perkara yang perlu kita memahami. Yang pertama, ya, Musa mengangkat tangan. Kalau kita lihat, mengangkat tangan ini banyak, yaitu banyak hal. Contoh, mungkin tiba-tiba kita mendapat pekerjaan yang baik, kita akan mengangkat rasa gembira. Ya, kita bilang, ya, kita mengangkat tangan kita. Kedua, ya, mungkin kita menonton TV, tiba-tiba pasukan yang kita pilih itu menang, maka kita akan mengangkat tangan kita. Ya, kita bersorak-sorak. Jadi, ya, di dalam hal ini Musa mengangkat tangannya. Di sini bukan bertujuan Musa mengangkat tangannya karena kemenangan, bukan karena, ya, ada satu yang menggembirakan, tetapi tujuan Musa mengangkat tangannya disebabkan, yaitu Musa memohon kepada Tuhan. Sebab Musa dapat memahami, mengerti, di mana umat Tuhan, ya, tidak ada kemahiran bagaimana berperang melawan musuh. Jadi itulah Musa mengangkat tangan. Dia berada di puncak bukit bersama Harun dan Hur. Mereka sedang berdoa. Ya, sebenarnya ini ialah berdoa. Saudara, ya, di dalam hal ini, doa ini bukan sesuatu kita mengalami, yaitu rintangan, masalah dalam kehidupan kita. Nah, tetapi, ya,
satu hal yang kita lakukan, yaitu bila ada sesuatu yang mengembirakan kita, kita berdoa dengan tujuan kita bersyukur kepada Tuhan. Mungkin kita masih ingat 10 orang, yaitu kena kusta. Kemudian mereka berteriak-teriak meminta Tuhan supaya mereka itu dapat disembuhkan. Jadi, ya, waktu itu Tuhan Yesus berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Jadi mereka pergi. Mungkin kita berpikir, sekurang-kurangnya Tuhan menjamah, menumpang tangannya. Seperti sewaktu yaitu sesi doa memohon Roh Kudus. Ya, mungkin kita bertanya, ya, saya tidak dapat Roh Kudus sebab pendeta tidak pergi tumpang tangan. Ya, jadi mana mungkin saya dapat Roh Kudus? Kadang-kadang kita terpikir, kadang-kadang kita yaitu orang bilang curiga. Mana mungkin dapat Roh Kudus kalau tidak ada pendeta, dia akan menumpang tangan. Benarnya yang memberikan kita itu ialah Yesus, Tuhan, ya, Tuhan Allah kita. Begitu juga dengan Musa, ya. Bukan berarti Yosua berperang memperoleh kemenangan. Tidak mungkin mereka akan berjaya jika Tuhan tidak turut bekerja. Karena waktu itu Tuhan bekerja. Karena dalam peperangan Yosua. Tetapi dalam doa memohon kepada Tuhan ialah Musa. Musa. Jadi dalam doa yaitu Musa mengangkat tangannya dengan permohonannya kepada Tuhan. Dengan memohon kepada Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita doa itu sangat penting. Terutamanya dalam pelayanan pekerjaan kita. Supaya kita dapat memberitahu kepada Tuhan supaya kita diberikan hikmat, pengertian dan rohani. Nah, kita berbalik seperti 10 kusta tadi, orang kusta tadi. Suatu perjalanan mereka sembuh. Jadi hanya seorang saja yang datang kepada Yesus, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi mana yang lain? Mereka pergi, tidak kembali kepada Yesus, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Jadi inilah kehidupan kita. Berdoa. Sama ada sewaktu kita berjayakah, kegembiraankah dan sebagainya. Tetapi ingat, saat kita dalam keadaan yaitu sukar, kita menghadapi satu ujian dan sebagainya, kita harus berdoa, memohon kepada Tuhan supaya kita dipelihara dan diberi kekuatan dan penghiburan. Dan ini berkaitan dengan yaitu Musa mengangkat tangan, dimenunjukkan ialah doa. Yang kedua, antara Harun, Hur. Waktu itu mereka turut bekerja membantu Musa. Nah, kalau kita lihat tadi, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah orang Israel. Tetapi bila dia menurunkan tangannya kena keletihan, maka lebih kuatlah orang Amalek. Maka Harun dan Hur, apa peranan mereka? Ialah membantu Musa mengangkat tangannya, kemudian mengambil sebuah batu agar Musa dapat duduk. Ini boleh kita renungkan di dalam kehidupan kita. Kalaulah yaitu kita dapat kembali ke gereja dan dapat beribadah seperti dahulu dan melakukan berbagai-bagai aktiviti, kita berharap kepada jemaat kita. Semua seiman ialah bekerja sama. Peribahasa mengatakan, barat sama dipikul, ringan sama dicincin. Jadi,
sukar atau mudah atau senang, sama-sama kita ya alami. Kegembiraankah, kesukacitaankah, ataupun ya kedukaankah, ya semua ini akan kita yaitu alami. Jadi ya inilah yang kita belajar daripada Harun dan Hur, ya mereka dapat bekerjasama yaitu kepada Musa. Baik, yang ketiga, Amalek. Siapakah orang Amalek ini dan kemudian ya kalau kalian ia melambangkan apa? Amalek itu ialah melambangkan keinginan daging sebenarnya. Keinginan daging. Maka pada saat ini, pada hari ini juga, kita sedang bertarung melawan keinginan daging kita. Keinginan daging kita. Mari kita lihat. Dalam kitab Injil Matius pasal 24. Maaf, 26 ya. Injil Matius pasal 26, kita baca dalam ayat 41 ya. Injil Matius pasal 26 ayat 41. Ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, di dalam ayat ini ya, di mana yaitu Tuhan mengingatkan kepada yaitu murid-muridnya yang telah mengikutinya. Katanya yaitu berjaga-jaga dan berdoa. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Itulah keinginan daging kita itu. Ya, akan yaitu melemahkan kehidupan, kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan. Lebih-lebih lagi adalah soal pelayanan kita. Inilah yang akan melemahkan kita. Oleh itu, ya, dalam hal-hal seperti ini, keinginan daging ini, kita harus melawannya. Kita kena melawan keinginan daging kita. Kita lihat dulu Galatia. Kita rujuk Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat 17. Ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Baik. Keinginan daging dan keinginan roh ini tidak dapat bersekutu. Tidak dapat bersama. Contoh, galap dan terang tidak dapat bersama. Galap tetap galap. Malam tetap malam. Roh tetap roh. Keinginan daging tetap keinginan daging. Ia tidak akan bekerja sama. Justru dalam kehidupan kita hari ini, ya, kita harus berdoa, memohon kepada Tuhan supaya diberikan yaitu Roh Kudusnya, agar kita dapat melawan keinginan-keinginan daging yang sedang bertentangan, sedang melemahkan iman, kepercayaan kita maupun pelayanan kita kepada Tuhan. Kadang-kadang ya, yaitu bila kita pikirkan contohnya, dan hari ini KKR, tetapi mungkin tiba-tiba di satu tempat itu ada keramaian ataupun ada aktiviti-aktiviti dunia, di mana yang kita mau pilih. Jadi ini menjadi satu persoalannya. Nah, jadi para jemaat, hari ini kita harus kekalkan yaitu iman kita kepada Tuhan, rohani kita kepada Tuhan. Janganlah lagi kita ya, yaitu dilemahkan oleh kerana keinginan daging. Ya, memang mungkin sewaktu kita ya mengikuti aktiviti dunia, tiba-tiba kita terpikir, bagus lagi sapi sembahyang tadi. Ya. Tetapi kerana ya daging itu yang melemahkan kita, maka kita tidak dapat melakukan apa-apa seperti dikatakan oleh Paulus. Ya,
katanya sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki karena adanya kelemahan daging itu. Kemudian kita harus berusaha supaya hidup kita itu dapat dipimpin oleh Roh, yaitu Roh Kudus Tuhan. Roh itu ialah Roh Kudus Tuhan. Jadi biarlah kita dapat dipimpin oleh Tuhan. Dan kemudian ya, hidup dalam keinginan daging tidak mungkin akan berkenan kepada Tuhan. Tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Kita rujuk kitab Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 8. Roma pasal 8 ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi di sini jelas memberitahu kita, janganlah kita hidup lagi dalam hidup keinginan daging, tapi hiduplah di dalam Roh agar kita menjadi milik Kristus. Inilah sedikit perkongsian pada pagi ini. Semoga Tuhan memberkati dan kita dapat memahami hari ini ya, kita sedang bertentangan dengan keinginan daging kita. Kita ya, pada masa kita ya kuat dalam yaitu rohani kita, rajin melakukan pekerjaan kita, rajin ya mengikuti aktiviti-aktiviti rohani. Tapi tak kalah kita juga yang akan dilemahkan karena keinginan daging kita. Oleh itu, ya saudara-saudari, kita harus perhatikan, ya, jangan sampai kita ya dijatuhkan, ya direndahkan oleh keinginan daging kita. Ramai seman kita, ya sememangnya mereka itu adalah ya seiman, tapi kadang-kadang mereka jatuh disebabkan ya karena keinginan daging. Jadi apa yang mereka lakukan semuanya itu tidak ya bersesuaian. Jadi bagi kita hari ini kita usahalah yaitu hiduplah di dalam yaitu Roh, yaitu Roh Kudus. Bukan Tuhan memberkati. Baik, selanjutnya kita akan berdoa. Kita mohon Tuhan agar KKR yaitu Google Meet yang dijalankan di gereja khasnya Marais ini dapat berjalan dengan lancar dan baik, dan kita mohon Tuhan supaya ya melancarkan KKR kita agar internet kita di rumah tidak yaitu macet-macet rombinan, tidak terganggu ya. Jadi kita harap berjalan lancar awal pagi ini sampai ke petang. Mari kita sama-sama berdoa ya, kita sama-sama berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya memanjatkan doa. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Hallelujah, 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 yes,
Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Biar, 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 biar. La, 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 la. Haleluya, haleluya, la, 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 la. Haleluya, haleluya. Iya, 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 la, 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 la. Haleluya, haleluya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Kata doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Syukur puji Tuhan, kebaktian doa pagi kita sampai sini. Nanti kira-kira jam 8.45 kita akan mulai KKR kita 8.45. Kalau dapat ya kita boleh masuk awal supaya kita dapat parking dalam Google Meet ini. Ya, jadi semoga Tuhan berkati, jumpa nanti. Haleluya.